Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Idealis FCR. Perkenalkan, nama saya adalah Idealis Warubu. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Negeri Manado, program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial. Saat ini saya duduk di semester 5. Di video kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi yang berkaitan dengan sosiologi, khususnya sosiologi politik, di mana video ini merupakan salah satu bentuk tugas kami sebagai pengganti ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Neromi Mesra SPD MPD. Namun sebelum kita masuk ke dalam materinya, terlebih dahulu saya meminta kepada teman-teman semua untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi, di mana judul materi yang akan saya paparkan untuk kali ini yaitu budaya politik dan birokrasi. Tentunya kita harus mengetahui apa yang disebut dengan budaya. Di sini dikatakan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Di mana budaya ini artinya suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat, di mana kita bisa melihatnya ketika mereka berinteraksi, baik individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan secara terus-menerus dan turun-temurun dilakukan oleh masyarakat tersebut, dan sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan tersebut atau budaya tersebut akan turun-temurun dilakukan oleh sampai kepada anak cucu mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi dari politik. Di sini, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Nah, politik ini adalah suatu cara seseorang atau ilmu seseorang, seperti yang dikatakan di sini juga seni, cara seseorang dalam meraih suatu kekuasaan. Misalnya salah seorang yang ingin mencalonkan menjadi kepala daerah, tentunya dia harus memiliki cara atau berpolitik supaya orang-orang atau masyarakat lain memilih dia sebagai kepala daerah. Nah, itu yang dimaksud dengan politik. Sekarang kita masuk pada poin ketiga, yaitu birokrasi. Di mana birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak yang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Nah, seperti yang dikatakan di sini bahwa piramida, tentu tidak asing lagi kepada teman-teman bahwa piramida itu adalah bentuknya segitiga. Jadi di sini dikatakan bahwa suatu organisasi atau rantai komandonya seperti bentuk piramida, di mana bentuk piramida tersebut jika diposisikan dalam organisasi, maka pemimpin yang atas lebih sedikit daripada yang di bawah, seperti anggota-anggotanya. Nah, kemudian sistem organisasi ini biasanya ditemui pada instansi yang bersifat administrasi maupun militer. Nah, seperti yang dikatakan di sini, dia lebih menjelaskan bahwa birokrasi ini terdapat dalam organisasi yang bersifat administratif atau maupun militer. Nah, kita bahas satu persatu. Kita masuk ke dalam budaya politik. Nah, berdasarkan dari definisi-definisi di atas tadi yang telah saya paparkan sebelumnya, jika kita gabung mengenai budaya dan politik, maka akan mendapat definisi di mana dalam sebuah buku, yaitu penulis oleh Gabriel Almond dan Bingham Powell, di mana budaya politik ini mereka artikan sebagai seperangkat atau sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan dan perasaan-perasaan tentang politik yang terjadi dalam sebuah negara pada suatu waktu tertentu. Nah, misalnya budaya politik ini ketika kita mempelajari budaya dalam masyarakat misalnya. Nah, ketika kita mempelajari budaya dalam masyarakat tersebut, tentunya kita akan melihat lebih dalam atau lebih privat dalam kehidupan masyarakat tersebut mengenai budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, itu merupakan suatu kebudayaan politik di mana suatu waktu akan ada sikap ataupun kepercayaan
terlebih-lebih dalam politik yang terjadi dalam suatu masyarakat maupun negara. Nah, ada tiga aspek kehidupan politik. Yang pertama yaitu orientasi terhadap sistem, di mana dikatakan di sini aspek ini yang pertama yaitu aspek budaya politik, aspek orientasi terhadap sistem yaitu menentukan keabsahan legitimasi atau para otoritas politik. Jika warga negara bersedia mematuhi aturan perundang-undangan yang dibuat penguasa dan melaksanakannya, karena mereka percaya bahwa mereka memang harus melakukan hal itu, maka otoritas politik yang dianggap absah. Dalam masyarakat yang tradisional, maka keabsahan penguasaan politik diperoleh karena warisan status dan ketaatan pada kepercayaan agama atau pada adat kebiasaan. Nah, artinya dalam orientasi terhadap sistem ini adalah masyarakat paham atau masyarakat mengerti dengan yang namanya budaya politik, sehingga sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau apa yang telah disetujui sebelumnya, maka akan secara refleks atau respon masyarakat tersebut mengikuti apa yang telah diperintahkan begitu. Nah, sekarang kita akan masuk pada aspek budaya politik yang kedua, di mana orientasi terhadap proses politik. Nah, di dalam orientasi terhadap politik ini terdapat beberapa proses, diantaranya itu afektif dan evaluatif dan kognitif. Di sini dikatakan bahwa ini merupakan dasar dari pembentukan tipe-tipe budaya politik. Nah, ada 3 macam. Yang pertama yaitu parokial, subjek, dan partisipan. Artinya beberapa tipe-tipe ini akan menentukan yang menjadi apa sih tipe budaya politik tersebut yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu atau aspek budaya politik yang ketiga yaitu berkaitan dengan pola orientasi terhadap kebijakan publik. Nah, di sini dikatakan berdasarkan aspek ini maka rakyat menilai atau mengevaluasi bagaimana kondisi masyarakat saat ini. Apakah kondisi yang ada telah sesuai dengan harapan atau masih jauh dari harapan? Apakah ada pengaruh jika warga negara berpartisipasi untuk mengubah kondisi masyarakat yang buruk? Nah, di sini artinya di aspek budaya politik yang ketiga ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai atau mengevaluasi hasil kerja budaya dari politik-politik yang telah dilaksanakan, misalnya dalam suatu negara tersebut. Masyarakat bisa memberikan buah pikir atau ide-ide sehingga demi untuk kemajuan politik di dalam suatu masyarakat atau negara tersebut. Nah, di sini ada 3 beberapa hubungan budaya birokrasi dan budaya politik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu birokrasi atau pejabat-pejabatnya merupakan sebuah institusi politik, bisa dibagi-bagi layaknya kue politik. Nah, artinya di sini di dalam budaya politik di Indonesia dia terpengaruh dari adanya budaya birokrasi, di mana dalam suatu kepemimpinan layaknya sebuah kue yang dibagi-bagi, atau kepemimpinan atau hak-hak yang ada dalam suatu organisasi dalam suatu negara atau pekerjaan dalam suatu negara itu telah dibagi-bagi atau telah diatur sedemikian rupa oleh para atasan-atasan atau pejabat-pejabat yang ada. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebagian besar elit politik diisi oleh para birokrat atau aparatur negara, eksekutif, legislatif, sipil, militer. Yang ketiga yaitu pembangunan nasional ditentukan oleh peranan birokrat, pemikir, perencana, pelaksanaan, maupun pengawas pembangunan. Nah, salah satu contoh kasus efek birokrasi yang memberikan efek negatif yaitu dalam pemerintahan Indonesia, yaitu yang terjadi dalam kurun waktu yang telah lalu, yaitu adanya kasus
korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial, di mana itu akan memberikan tanggapan atau pandangan bagi masyarakat Indonesia bahwa birokrasi di Indonesia sekarang tidak memberikan sisi yang positif atau sisi yang baik terhadap pemerintahan atau politik di Indonesia, tetapi melainkan memberikan sisi yang buruk. Selain dari memberikan pemalasan terhadap pemerintah, juga pemerintah tidak efisien atau melakukan hal-hal yang seperti tadi korupsi atau hal-hal yang buruk dalam pemerintahan Indonesia. Mungkin demikian yang dapat saya paparkan mengenai budaya politik dan birokrasi. Terima kasih sebelumnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.